Okay, thank you very much, everyone. So let's start the class for today. So saya mengirimkan teman-teman video. So video pengantar tentang bagaimana cara menulis informal letter. Dan di situ juga saya sudah mengirimkan PDF-nya, teman-teman bisa lihat PDF-nya informal letter. Dan malam ini kita akan menulis tidak hanya informal letter, tapi kita juga akan menulis formal letter, okay? So there we go. Kalau teman-teman lihat PDF yang saya share barusan di tadi sore di kelas, itu saya mendiskusikan tentang bagaimana sih cara menulis informal letter. Di informal letter atau di formal letter, at the same time they all divided the idea into three. Jadi mereka pasti bagi tiga nih, 1, 2, 3. Yang di atas pun begitu. 1, 2, 3. Yang membuat beda antara formal dan informal letter itu hanya ada pada surat itu ditujukan kepada siapa. Kalau teman-teman lihat di formal itu surat ditujukan ke instansi. Salah satunya adalah museum. Di sini adalah museum direktur, jadi dia dikategorikan sebagai formal. Kalau di sini dia ke teman. Oke, jadi dia dikategorikan sebagai informal. Sampai sini ada pertanyaan? Clear ya? So, sebelum teman-teman menulis, pastikan teman-teman memahami 3 cara nih. Pertama, teman-teman perlu memahami konteksnya, apakah dia formal atau informal. Yang kedua, teman-teman highlighted poin-poinnya. Cara meng-highlightednya nih, yang hijau-hijau ini dia highlighted. Kemudian kita breakdown yang bullet 1, 2, 3 into details. Teman-teman bisa lihat bagaimana saya membreakdown detail 1. Saya berbicara ini. Kemudian untuk detail 2, so saya berbicara tentang make money, part of your course, learn English, meet people from different background. Dan yang ketiga, saya breakdown ini semua. Setelah ini selesai, kemudian kita memulai menuliskannya. Yang perlu diperhatikan untuk struktur informal letter ini seperti ini. Teman-teman memulai dengan kata dear, tulis nama temannya teman-teman. So dear di sini contohnya Samara. Kemudian teman-teman memulai dengan kalimat I'm just writing to let you know. Can you see? I'm just writing to let you know. Kemudian kata moving in Australia September to my degree master itu diambil dari questionnya, another country to study. Kemudian bullet 1 itu breakdown dari yang pertama ini, kemudian bullet 2, kemudian bullet 3. Jadi deh, seperti ini. Teman-teman bisa lihat video yang saya kirimkan tadi sore. Sekarang kita pindah ke sesi yang berikutnya. Bagaimana sih ketika kita menulis surat yang seperti ini? Ini nang apa nih? Kalau teman-teman lihat, ini adalah surat untuk formal. Lah, taunya dari mana? Karena dia larinya ke instansi. Kemudian di sini ada tulisan museum direktur, berarti dia larinya ke formal letter. Jadi ketika dia formal letter, cara menyusun suratnya pun nanti berbeda. Tidak sama dengan yang kita diskusikan tadi. Sampai sini ada teman-teman pertanyaan. Kita share dulu. Any questions everyone? Nggak ada? Oke, that's great. Kalau nggak ada pertanyaan, yuk kita sama-sama. Coba aku turunkan ini dulu. Kita akan discuss kenapa kira-kira teman-teman mau bekerja sebagai voluntary work. Any reason? Jadi kita ambil step yang pertama adalah you need to discuss why you want to do voluntary work. Ini dulu yang teman-teman jawab. Why? Ada yang bisa bantu? Alasan kenapa teman-teman mau bekerja sebagai voluntary work. Mr. Edwin mungkin, atau Mr. Arif, atau Mr. Restu, Miss Putri, atau Mr. Atomi.
So why you want to work as a voluntary work? Any idea? Exposure. Terlalu kecil, Mr. Arif. Siapa ya, Mr. Arif? Mr. Hasan, aku tidak bisa dengar. Is too slowly, Mr. Can you make it clearly? Make it bigger. Why? Di sini kita ada interaksi, jadi kelas teman-teman ini perlu ada interaksi. Dan kita akan latihan di kelas kita. Putri mungkin, Miss Putri, any idea why you want to do voluntary work? Kita akan menjawab question yang nomor 1. Sorry, ini. Give a reason. Teman-teman bisa lihat lagi video yang saya kirimkan. Oke, video yang saya kirimkan tadi sore itu saya menjelaskan bagaimana kita membreakdown informasi yang ada di atas nih. Kalau di atas dia berbicara tentang detail study plan, kemudian aku breakdown. Apa sih alasannya kenapa kita mau study plan? 1, 2, 3. That's the reason. Nah, sekarang kira-kira apa alasannya? Kenapa teman-teman mau melakukan apa lagi namanya? Voluntary work. Any idea? Or more exposure. Aku nggak bisa dengar. Mr. Arif mungkin bisa type because I cannot even hear you. Suaranya terlalu low. Atau kawan-kawan yang tidak bisa berbicara mungkin you can send me a chat then I can write it. Anyone? Excuse me, sir. Yes. Maybe for the experience, and we can add to our CV maybe. Experience satu dulu ya. Later. Ya, experience for the CV. Itu ya, Mister ya. Ya. Thank you. Thanks, Kita bikin banyak, teman-teman. Teman-teman yang lain. Oh, Mr. Arif bilangnya adalah exposure to real job experience. Ada lagi teman-teman. Kita breakdown dulu. Ini. Anyone? Mungkin mau broaden horizon. Broaden horizon itu sama dengan experience real job, itu sama. Oke, that's the point that we have. Oke. Apakah ini sudah cukup? Kalau ini sudah cukup, oke, tidak apa-apa. Nanti kita pindah lagi ke sesi berikutnya untuk breakdown yang nomor 2. Kira-kira untuk nomor 2, kita ganti lagi di sini kira-kira warnanya ini. Describe some skills that qualities that would be useful. Kira-kira skill apa yang berhubungan dengan yang di atas? Bisa saja skillnya mungkin voluntary work apa? Mengajar mungkin. Describe, let's say, misalnya, describe the skill. Oke, the skills and qualities. Oke. Kira-kira apa? Activities voluntary yang teman-teman akan tunjukkan. Kira-kira skill apa that you have? Describe some skill and qualities yang teman-teman punya. Mungkin teman-teman punya, let's say, good communication skills. Apalagi kira-kira yang berhubungan tentang voluntary work yang teman-teman mau lakukan. Thank you, Mister. Thank you, Mr. Arif. Oke, aku tambahkan di sini diri menulis seeking for a new connection. Thank you, Mister. Thank you very much. Really appreciate it. Apalagi kira-kira skill. Jadi kalau Mr. Arif ingin building a new connection, skillnya selain social skill, selain a good communication skill, kira-kira skill apa lagi? Yang sekiranya... Apakah kita butuh written skill?
Mungkin. Siapa tahu teman-teman diminta untuk surat menyurat, jadi dia written skill. Sudah ya, selesai. Sementara itu dulu aja ya, nggak usah dulu banyak-banyak. Kemudian sesi berikutnya kita pindah. Sesi berikutnya kita pindah ke yang warna kuning. Give details of when you would available to work. Maksudnya kira-kira kapan teman-teman ready untuk bekerja. Kira-kira kapan ya? Kira-kira kapan teman-teman ready untuk bekerja? Itu kapan? Any idea? Details-nya. Jadi kita tulis details. Jadi you write give details of when to ready, right? Oke. Bentar, ini aku ambil. Oke, kira-kira kapan teman-teman ready untuk melakukan voluntary work-nya? Kita sekarang yang baru datang, kita sekarang bahas yang warna kuning. Kapan kira-kira teman-teman ready? Oh, this summer holiday. Ada lagi? Selain summer holiday, mungkin you bisa bilang lebih detail. Next Saturday misalnya. Saturday misalnya, at berapa misalnya? From 10, let's say, from 10 to PM kan? Nah, mungkin seperti ini. Oke? That's great. Jadi ketika teman-teman sudah buat seperti ini, saatnya seperti video yang aku tunjukkan, saatnya teman-teman break them down into a paragraph. Tapi perlu diperhatikan, kalau yang di depan kita ini adalah struktur untuk informal letter. Oke, struktur untuk informal letter. Tugas kita adalah membuat struktur untuk formal letter. Oke, ini coba aku copy, nggak bisa ya. Jadi kita coba bikin aja untuk struktur formal letter yang teman-teman gunakan adalah yang pertama disarankan untuk menuliskan misalnya dear. Oke, bisa masuk dear sir or madam. Ini teman-teman bisa masuk. Oke. Setelah teman-teman buat seperti itu, nanti kalimat berikutnya adalah teman-teman bikinnya I am writing with regard to. Nah, ini sudah. Nanti teman-teman isi titik-titiknya. Setelah itu kita tulis paragraf berikutnya adalah, hari ini aku taruh paragraf berikutnya. You write bullet 1, bullet 2, bullet 3. Setelah itu nanti teman-teman tutup. Closingnya simply teman-teman tulis saja kinds, misalnya kinds regards, dan tulis nama lengkap kawan-kawan. Nah, seperti ini aja formatnya. Nanti teman-teman bisa bandingkan format formal letter dan informal letter. Kalau informal letter teman-teman bisa temukan di atas. Formatnya seperti ini. Pastikan teman-teman buat membuat apa? Ini yang kayak gini nih. Jadi kalau informal teman-teman nulisnya seperti ini, you tulisnya this is for informal. But when it comes to formal, you tulisnya I am. Oke. Kalau informal, you tulis nama depan saja teman-teman, all the best, Eddie. Tapi kalau formal, nanti you tulisnya kind
regards, nanti tulis nama lengkapnya. Nah, seperti itu. Itu aja sih sebenarnya perbedaannya kan. So, oke. Thank you very much. Sekarang saatnya kita susun ini. Kita susun yang poin-poin ini ke dalam paragraf yang akan kita tulis. Itu kan banyak tuh. Terserah kita mau pilih yang mana. Experience for the CV boleh. Exposure to real job experience that can be. Broaden horizon. Oke, itu juga boleh. Dan sebagainya. Bisa seperti itu. Oke. Kita coba untuk menuliskan yang mana yang mau dibawa dulu. Oke, kita coba menulis untuk broaden horizon ya. Oke, jadi ini kita hapus dulu, ini kita kasih warna, let's say, ini saya kasih warna apa tadi sih? Warna hijau ya. So we change them into green. Oke. Kita coba yang warna hijau. Oke. Jadi bullet 1 kita akan pilih misalnya broaden horizon. Jadi kita bilang I would love you misalnya I would love to walk misalnya walk to walk in your, karena dia kata kuncinya dalam museum, makanya kita nulisnya dalam museum, right? Jadi kita larinya ke museum. I would love to walk misalnya in your museum. Oke. Kemudian kasih alasannya. Because I want to broaden my horizon. Misalnya related to how to manage, misalnya how to manage the system in the museum misalnya. Jadi kita tulisnya seperti museum. Selesai. Sudah. Ada lagi informasi yang bisa ditambahkan? Disarankan untuk menulis paling sedikit 2 sentences dalam satu paragraf. Untuk bullet 1, bullet 2, dan bullet 3. Jadi I would love to walk in your museum because I want to broaden my horizon related to how to manage the system in the museum. Nah, kalau udah, nanti teman-teman pilih lagi. Nah, mungkin kita ambil ini nih, experience. Ini kita ambil, kemudian kita lanjut di bawah. Not only this, nah, kita dibuatkan ini. This activity will, misalnya, enhance my experience. That misalnya that can be misalnya put for my misalnya current CV. That's the point. Udah selesai. Cukup 2 sentences saja. Kalau misalnya ini kurang, silakan ditambahkan, tapi jangan panjang-panjang karena kita cuma butuh 150. That's the point. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Aman? Nah, kalau aman berarti kita pindah sekarang di bullet nomor 2. Nah, bullet nomor 2 ini kita kasih warna apa ya? Warna pink, let's say. Oh, that's great. Sini kita kasih dia warna pink, oke? Oke. Teman-teman bisa memasukkan good communication skills, you bisa masukkan social skills, and also you bisa masukkan written skills. Oke, jadi kita bilang di sini kita describe them. Misalnya kita bilang I have misalnya a few experience, misalnya few years of experience, misalnya in misalnya in school teaching history, misalnya when I was in
University. Oke. For this reason, I have, kita masukkan good communication skills in apa? The explain misalnya delivering the information. Sudah masuk kan? Ini communication skill udah masuk. Apalagi kira-kira? A good communication in delivering information. Kemudian kita bisa titik di sana. Oke. Apalagi? Bisa ditambahkan. Apakah teman-teman mau masukkan social skills? Juga boleh. So, I also misalnya. Misalnya I am easily to get, misalnya to get closer with misalnya with someone new, and this misalnya really support. Oke, jadi kita bilang this is really support me dealing with the voluntary job. Sudah 2 sentence. Udah cukup. Setelah itu kita pindah ke sentence yang ketiga. Sentence yang ketiga kita berbicara tentang bullet 3. Bullet 3 apa saja toh? Oh, bullet 3 itu kita berbicara tentang details, kapan kita ready. Ini kasih warna apa ya? Kasih warna let's say no. Let's say kuning. Kapan kita ready? Jadi kita bilang di summer atau next Saturday, mungkin kita bisa bilang, karena saya sekarang tidak apa-apa, misalnya kita bisa ngarang. Since since I'm not doing any let's say any work currently, misalnya I can join this activity immediately this next Saturday. Immediately in this Saturday from 10 to misalnya PM. Oke. I can misalnya kasih penjelasan lagi apa, misalnya I can easily reach the place, misalnya since my house is misalnya nearby to the museums, right? Since I'm not doing any work currently, I can join this activity immediately in this Saturday from 10 to 30 p.m. I can easily reach the place since my house, selalu banyak since, as my house is nearby the museum. Sudah selesai. Ada lagi informasi yang mau ditambahkan? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti aman. Ini kita ambil. That's great. Kemudian, ada satu yang aku lupa. Yang aku lupa adalah menuliskan ini. I am writing with regard to. Titik-titiknya ini diisi apa? Titik-titiknya ini diisi dengan kata kunci yang ada di atas ini nih. Kata kuncinya tentang apa? Do. Ini kasih warna apa ya? Biru misalnya. Kata kuncinya adalah part-time voluntary. Oke. So, museum. That's great. Teman-teman mau apply. Udah. Jadi itu kata kuncinya yang teman-teman masukkan dan dapat dituliskan di
awal. Jadi kita tulis I'm going to, misalnya I'm writing with regard to, misalnya regard to the, misalnya the advertisement, kita bilang advertisement yang publish and looking for, tadi apa itu? Looking for people, dia bilang apa? Who do voluntary work. Oke. Who do voluntary work yang close to the museum. Oke, ini yang kita punya. Nah, setelah itu kita susun Ini kita susun, ini aku taruh di bawah dulu, bentar. Oke, ini kita susun. Jadi deh barangnya. Bentar. Ini kita susun. Oke. Ini. Sorry. Oke. Oke. Jadi seperti ini. Oke. That's correct. That's the point that we have. Ada pertanyaan teman-teman tentang nulis surat. Jadi soalnya yang di atas ini kita ambil, boom. Kemudian kita turunkan, ya kurang lebih seperti ini suratnya. Oke, silakan teman-teman bertanya. Sebelum kita latihan untuk surat informal lainnya. Ini adalah surat formal. Let me write. Formal letter. That's great. That's the point that we have. Ada pertanyaan teman-teman. Mungkin Miss Rini, Mr. Arif, Edwin, atau Mr. Nugroho mau bertanya. Ini untuk formal ya. Jadi kalau untuk formal letter, saya sarankan teman-teman mulai dengan ini. Dear Sir, Madam, kemudian kasih koma. Setelah itu teman-teman tuliskan ini, I am writing with regard to. Oke. Kemudian titik-titiknya ini, yang ini nanti diisi dari yang warna biru yang ada di atas. Oke, di sini. Kemudian untuk yang ini, itu teman-teman dari yang warna hijau. Kemudian paragraf berikutnya dari pink, kemudian paragraf berikutnya dari yang warna ungu. Dan tutup dengan kind regards, tulis nama lengkapnya. That's the only one. Make it easy, don't make it complicated. So questions, teman-teman. Ini aku ganti kasih warna hijau ya, supaya gampang. That's the point that we have. Hijau ini, let's say pink. And this is green. Oke. Ada pertanyaan so far? Kalau nggak ada pertanyaan, saatnya kita latihan. Mau tanya, oh ya, silakan. Siapa yang bertanya? Mr. Edwin ya? Itu kan I'm reading itu apa ada kalimat lain buat pembukaan untuk surat formal? Tidak perlu. Apa sebenarnya banyak, tapi kalau makin banyak nanti kemungkinan teman-teman untuk bikin kesalahan itu mungkin juga banyak. Jadi kalau Mister mau cari model yang lain terserah, tapi yang aku sarankan adalah buat yang seperti ini aja. Jadi kita punya satu senjata yang teman-teman bisa gunakan pada saat ujian. Kalau misalnya mau menggunakan cara lain juga boleh, tapi kekhawatiran saya makin banyak, nanti makin teman-teman makin berat tulisnya. Model seperti ini aku kalau misalnya kita bisa lihat nih, aku misalnya kasih contoh, bentar ya, nih 21 April. Teman-teman bisa lihat untuk kelas 21 April. Teman-teman, ini adalah grup sebelumnya.
grup sebelumnya. Grup sebelumnya rata-rata dia skor writing-nya nih bisa lihat 6,0 dengan model seperti itu. Teknik, right? Adapun yang jelek dia 5,0. Ini dia. Tetap dia 6,0. Jadi model teknik seperti itu sudah 5,5, sudah cukup mewadai. Ini nih yang baru-baru mereka. Grup sebelum kita tuh. Mereka ada 31 member dan mereka mengikuti pelatihan 5 hari, tinggal ngikut saja dan dia selesai. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ada di sini mau improve IELTS General Writing-nya, disarankan fokus satu frase saja, itu dapat mengurangi kesalahan kita. Jadi buat yang seperti ini aja. Kalau misalnya Mister mau uji coba cari yang lain tidak apa-apa, fine aja. Yang paling penting adalah yang warna-warnanya, Mister. Yang warna pink, hijau, dan orange itu yang paling penting. Jadi kalau yang ini, yang aku tunjukkan ini, pakai satu model saja supaya menghemat waktu. Mister tidak perlu mikir yang lain-lain kan? Seperti itu. Sip. Mudah-mudahan itu membantu. Selain Mister, Berarti thank you ini- Mr. Edwin. Selain Mr. Edwin, Nah, berarti ini sir, apa? Kayak buat template gitu kan, patokan kita buat bikin writing gitu kan. iya, Mister, buat seperti itu aja. Oke. Yang penting sebenarnya yang di dalam, Mister, yang warna hijau, warna pink, warna orange. Adapun bagaimana cara membuat yang warna hijau ini, kayak tadi nih, kita developing satu-satu dulu. Setelah developing satu-satu, baru kemudian kita buat ke dalam paragraf. Saran saya, satu paragraf itu paling sedikit isinya 2 titik. 2 titik. That's great. 2 titik saja. Nggak usah panjang-panjang kan. Seperti itu. Thank you, Mr. Edwin. Mr. Restu, ada pertanyaan, Mr. Restu? Nggak ada. Mister, Yes. syarat itu 20 menit bagaimana selesai, Mister? Syarat 20 menit, aku tahu Mr. Restu sudah biasa menulis. Sehari aku tanya dirimu, Mr. Restu nulis surat berapa kali? Hah? Dirimu Sekali, latihan menulis surat sehari berapa kali, Mister? Ya kalau dapat tugas saja, Mister. Jangan. coba latihan terus. Di luar dari aktivitas tugasnya, coba. Yang paling penting sebenarnya kan ini, Mr. Restu, generating idea. Ini. Jadi Mr. Restu perlu latihan mengenerate idea. Yang poin-poin yang ada itu yang paling penting, Sir. Kalau ini dapat, nanti menyusunnya ke paragraf itu tidak begitu berat. Paling nanti tinggal dicek grammar-grammarnya. Kemudian aku tanya ke teman-teman, bagaimana kalau grammar saya hancur? No worries. Ini aku tunjukkan nih. Penilaian teman-teman nih. Kenapa tadi banyak teman-teman yang ratingnya 6,0, 5,5 itu karena mereka kuat di sini. Teman-teman perhatikan bentar. Mereka kuat di ini. Nih, task achievement. Task achievement itu ketika teman-teman mau dapat 6, teman-teman perlu pastikan mengerti kira-kira tone dari surat itu apa. Apakah dia formal atau informal? Oke. Formal atau informal. Oke. Sip. Teman-teman perlu pahami apakah dia formal atau informal. Kalau teman-teman tidak paham apakah dia formal atau informal, nanti teman-teman bisa turun di 5. Nih. Purpose-nya tidak jelas, unclear the purpose. Jadi sebelum memulai menulis surat, teman-teman perlu pahami apakah dia formal atau informal. Oke. Kemudian pastikan nih. Oke. Pastikan poin-poinnya itu akurat. Oke. Pastikan poin-poinnya itu akurat. Kalau dia tidak akurat, nanti kita bisa jatuh nih, inaccurate. Jadi kalau kadang melenceng sedikit itu masih bisa kita ke 6. Oke.
Sekarang teman-teman lari ke grammar. Kalau kekhawatiran kita grammar, teman-teman bisa lihat grammar di sini. Ini grammar 9, ini grammar 8, ini grammar 7, grammar 6, grammar 5, dan di sini grammar 4. Oke. Oke. Teman-teman bisa lihat. Di sini, di grammar 6 ada tulisan sum. Sum yang dimaksud adalah 50%. That's great. If you make, kalau teman-teman membuat kesalahan 50%, tapi tulisan teman-teman masih bisa dipahami, alur idenya masih bisa dipahami, kesalahan grammar itu ada 50%, tapi masih bisa dipahami, kita masih ada tendensi dapat 6 untuk grammar. Jadi pastikan Mr. Restu dan teman-teman clear apa yang teman-teman akan cerita. Untuk mengetahui bagaimana clear-nya, nah ini tadi perlu di breakdown dulu. Jadi kalau ini sudah clear, walaupun kesalahan grammar kita 50%, kita masih ada tendensi untuk dapat rating 6,0. Seperti itu, Sir. Kita going back here. That's great. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau misalnya idea yang kita deliver itu agak sulit dipahami? Kita terjun bebas di 5. Nih. Difficult reader. Jadi reader agak sulit untuk memahami apa yang Mister ceritakan. Oke, that's the point. Jadi ikuti saja pola kayak tadi. Pastikan teman-teman tahu tone-nya apa, apakah dia formal atau informal. Kemudian Mr. Restu dan teman-teman belajar untuk breakdown the idea secepat mungkin. Setelah itu susun ke dalam paragraf, bikin sekitar 2 sentences paling sedikit dalam satu paragraf, and you write it. Oke? Thank you. Nah, sekarang kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita latihan. Kita masih ada waktu. Nah, sekarang kita coba untuk breakdown informasi yang ada di sini. Sebelum kita memulai, aku tanya, ini suratnya formal apa informal? Informal. Informal ya? Formal, formal. Oke. Oke. Informal. Terus? Kemudian apa lagi? Terus apa lagi? Topiknya apa saja kira-kira? Any idea? Topiknya apa saja? About detail course like seperti apa namanya itu informasi apa yang didapat ketika bergabung di kurs. Iya. And, Jadi teman-teman itu rencana mau ini toh apply kursus kan? A friend of yours, teman kita itu berencana untuk mengapply kursus, mengapply misalnya mau ikut belajar di kampus kita. Kemudian dia minta kita untuk ada advice. Oke, meminta kita ada advice. Oke. Setelah itu nanti kita masuk yang berikutnya adalah di sini ada masuk di details dari kursus YouTube at the university. Nah, sekarang detail kursusnya kira-kira kursus apa ya? Ngarang aja kita. Kira-kira kursus apa? Detail kursisnya. Details of the kursisnya. Kira-kira teman-teman ambil misalnya bahasa Arab misalnya apa? The YouTube. Kira-kira apa ya? Kira-kira Arabic language. Sorry, nggak begitu terdengar. Arabic language. Arabic language. Arabic. Ini detail? Belum detail. Ada lagi Arabic language, terus nanti bisa di breakdown. Kira-kira kalau Arabic language, apalagi kira-kira membuat itu detail? Oke, detail course that you took at the university. Ada Arabic language? Oh, thank you, Miss. Wow, accounting, programming. Okay, that's great. Programming.
Kemudian ini dibuat detail, siapa lagi yang nulis tadi ini? Mr. Arif. Jadi kalau misalnya Mr. Programming, oke, programming apanya? Kita buatkan dia detail. Oke, kalau misalnya Miss Rini bilang Arabic language for teachers, itu dibuatkan detailnya. Oke, aku kasih contoh, misalnya programming Arabic language, kira-kira itu dimulai kapan ya? Kira-kira mereka mulai belajarnya itu di bulan berapa, di tanggal berapa? Kira-kira, so ada yang oke, that's great. Mungkin this fall 2022. Thank you very much, Mister. Ini sudah cukup. Kemudian apalagi kira-kira yang berhubungan sama courses yang teman-teman ambil? Oke. Sudah cukup. Mungkin you bisa bilang they need, let's say 20 participant in the class from worldwide misalnya, right? Ini kayaknya sudah cukup deh. Nanti teman-teman breakdown ini sehingga dia membentuk 2 kalimat kan? Oke. Sip. Biaya yang dibutuhkan, Sir. Kenapa, Perlu Mister? nggak? Oh, Biaya yang dibutuhkan betul. Itu ada Mister Arif tuh. Yes. Cost-nya berapa itu, Mister? Bentar. Itu 30 ya? 5.000. Ini sudah cukup ya, Mr. Arif ya, per semester. Karena kita cuma butuh sekitar 2 sentences ya. Jadi jangan terlalu panjang. Ingat, kalau bisa ini perlu balance. Jadi yang warna hijau, yang warna pink, sama yang warna orange itu balance. Oke? Jadi dia perlu balance. Sip, thank you very much. Sekarang, kita pindah untuk sesi berikutnya. Why you recommended university? Nah, kasih alasan kenapa recommended the university. Kenapa teman-teman merekomendasikan? Oke, Mr. Arif mungkin atau Mr. Nugroho. Kenapa you rekomendasikan? Dia mempunyai tutor yang bagus. Kalau bisa, betul kita kasih kita kasih nama kampusmu dulu. Kampusnya apa ya? Nama kampus teman-teman apa kira-kira? Let's say nama kampus kita, let's say Bina Mandiri aja. Bina. Saya nggak tahu kampus di mana ini. Oke. So, Bina Mandiri itu aku lihat ada late. Reasonable tuition fee. Ini Mister siapa? Mr. Hasan. Biayanya murah. Reasonable tuition fee. Ada Miss Rini. Tulis apa Rini? Miss Rini, you tulis good quality. Satu lagi deh. Idenya kenapa teman-teman merekomendasikan ini? Karena mempunyai tutor yang terkenal. Oh, oke, good. Good quality. Ini nanti mungkin bisa masuk di sini adalah mentor kan? Mentor and misalnya mentor and facilities. Oke. Selain itu ada lagi teman-teman? Oke. Alumni are already working in a top company, right? So mantap this Mister. The alumni are already working in top companies, right? Ini sudah cukup ya, tidak usah panjang-panjang ya. And then now let's move on to the last Mister. Kita selesaikan Mister. Kawan-kawan yang lain yang belum, give some advice how to apply. Bagaimana cara meng-apply? Mungkin bisa visit website, oke? Atau kalau enggak visit website, mungkin dibutuhkan apa saja sih kalau mau meng-apply? Bentar, how to apply?
So how to apply? Misalnya how to apply, misalnya, oh betul, mantap sekali Mister. Submit the recommendation letter. Oke, do apa? No, misalnya no apa di situ misalnya no, not later. Misalnya do deadline-nya, deadline misalnya August this year. Kemudian apa lagi? Visit website and register kan? Register. Apalagi kira-kira? Satu lagi. Dan kita akan tulis. Itu aja? Oke, that's great. Thank you. Find, betul. Find sponsor lecture. Udah selesai. Jadi teman-teman sudah punya ini. Kita kasih nanti breakdown ini Arabic. Kayaknya kita hapus ya. Misalnya, oke, detail program dan sebagainya. Ini kita kasih warna, let's say seperti biasa. Warna hijau. Oke. Kemudian ini adalah warna pink. Oke. Dan ini adalah warna kuning. Oke. Ingat teman-teman, ini adalah informal. Oke. Karena dia informal, makanya strukturnya ikutin aja kayak yang di atas nih. Nih. Jadi kita tulis nama teman kita, Dear siapa, Slamet misalnya. Kemudian jangan lupa disingkat kemudian bullet 1, bullet 2, kemudian all the best, kemudian tulis di situ nama depan teman-teman. Let's say you write your name like Eddie. So this is the structures that we have. Dan nanti teman-teman tulis Dear, misalnya Dear Slamet kan. Oke, kemudian nanti teman-teman tulis pakai apostrof. I'm writing this to let you know. Kemudian titik-titiknya nanti teman-teman apa? Isinya yang ini nih, titik-titiknya isinya di warna biru nih. Oke. To let you know that bla 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 ini teman-teman isi. Kemudian nanti bullet 1, kemudian bullet 2, bullet 3. Kemudian nanti teman-teman taruh di bawah misalnya all the best, tulis nama depan Edi. Selesai buatnya seperti ini. Oke. Kita masih ada waktu. Silakan teman-teman bikin paragraf untuk yang warna hijau. Teman-teman type di sana, kemudian teman-teman kirim ke Telegram, kirim ke chat box Zoom, kemudian aku ambil, kemudian aku akan review. Kalau kita masih ada waktu, kita bahas semua. Tapi kalau misalnya kita nggak ada waktu, nanti dijadikan tugas ya. Oke, silakan teman-teman memulai untuk yang warna hijau dulu. Bikin 2 kalimat and more. Silakan dicoba. Oke. Mister Arif sudah mulai dengan Dear Slamet. Oke, gaspol. Mr. Tommy,
nanti huruf I-nya itu ini, Mister. Apa namanya? Huruf besar, Mister. I-nya tuh. Let you know apa? Jadi nanti Mister isi titik-titiknya. Jadi misalnya kasih contoh seperti di atas sini. I'm writing to let you know this. Oke, jadi kita tulis I'm writing to let you know this. Kita to let you know, langsung dimasuk, Mister. Ini dimasukkan nih. Aku contoh misalnya. I'm writing to let you know this apa? This bla bla bla. Nanti Mister masukkan ini yang warna biru. That I apply for the university. Silakan dilanjut. Oke. Oke, good. Oke, Mr. Hazan, oke. Langsung dilanjut ke warna hijau ya. Teman-teman bisa lanjut ke warna hijau. Teman-teman tulis this fall, 20 participant in this class from wide per semester. Oke. Bentar, aku ambil dulu catatan yang tadi, kemudian masukkan ke Zoom ya. Bentar. Oke, ini adalah tulisannya Mr. Arif. Oke, aku ambil Mr. Arif ya. Ini tulisannya Mr. Arif. Saran saya, Mr., kalau Mr. Arif nulis itu nanti huruf besar, Sir. Oke, maksud saya IM-nya. Jadi Mr. tulisnya huruf besar kan? Nah, ini juga huruf besar. Oke. Dan ini juga huruf besar C-nya, Mr. The courses will begin this fall with minimum costed around word. And di sini pakai N aja, Mr. And ini sorry, and this consist misalnya, consist of participant. Oke, ini huruf besar, Mr. This program will cost per semester. Mantap. Iya, Mister. Mana? Yes. Huruf besar dan huruf kecil itu jadi penilaian di IELTS untuk writing, tapi ya. Untuk writing. Lah, dia masuk dalam case ini, Mr. Arif. Bentar. Bentar, Mr. Arif. Bentar.
Dia masuk di sini, Mister. Di bagian vocabulary. Bagian vocabulary, nanti Mister masuk di pasal ini. Spelling, Mister. Jadi kalau spelling, ini ada spelling nih. Ini masuk di spelling, Sir. Di sini masuk di spelling. Spelling itu termasuk huruf kecil kan? Baru sudah. Amre. Ini. Oke. Kasus ini, Sir. Oke. Jadi, so beware of tulisan itu. Thank you. Mr. Tommy. Okay, that's great. Okay, Mr. Tommy, okay. Miss Rini juga okay. Good job. So let me take it first. Let's say Miss Rini and Mr. Tommy. Good. Tapi aku lihat, oke. Bentar. Oke, pindahkan lagi, bentar. Oke. Ini punya Mr. Tommy. I'm writing to let you know the plan of university. Oke. Nanti di sini titik Mr. bentar, saya yang tidak. This class only 20% it can be efficient. Oke. Di sini di class dan dipakai consist. Consist of only 20%. And di sini pakai and it can be more beneficial. I think huruf besar. Di sini koma, Mister. And for the reason it class. So bukan it class. The class di sini pakai S. Cost 50 which is cheaper than other university with the same course. Okay, good. Ini Miss Rini. I'm writing to let you know detailed program course that you apply for the course that you did, that you apply, that you were apply. Okay, you did at the university. Thank you. That's great. Miss Cornell, okay. Terus ada Miss Putri di sana. I'm writing to let you know. Good, Miss Putri. Oke, terus ada Miss Cornell. Biar selamat. Itu koma Miss Cornelia. Kita nggak bisa nulis titik. Jadi you need to write comma there. Oke. Jadi aku ambil lagi. Jadi di sana itu koma Miss. Kemudian di sana that's great. Oke, sepertinya waktu kita tidak cukup. Jadi ini akan saya jadikan PR teman-teman. Aku selesaikan dulu ini. Alright, let's know this. If you are interested in, ini kita tulis if you are interested in di sini. In joining, sorry, atau langsung aja deh, Miss Miss Putri. Interesting to my university, you need to know that the course will start this fall and the number of participants is limited. Pakai S di sini karena banyak. And it costs bla bla bla. Oke. Kemudian Miss Cornell, di sini koma Miss, bukan titik ya. Koma di situ. I'm writing to let you know that this course you did, the program. Ini spasi di sini, Miss Cornell. Oke, karena ini bulat satu. That's great. Itu dulu. Aku ada teman-teman yang lain
saya sangat mohon teman-teman selesaikan ini ya. Selesaikan yang warna hijau, selesaikan yang warna pink, selesaikan yang warna orange. Dengan seperti itu saya bisa kasih feedback. Ketika saya kasih feedback, nanti kita bisa sama-sama lihat apa yang perlu diimprove. Seperti itu. Ayo, gampang kok, 4,5 is easy, asalkan teman-teman mau menyelesaikan tugas dan nanti akan belajar dari feedback. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada pertanyaan, itu dulu. Kita akan siap-siap 30 menit ke depan, teman-teman akan ketemu sesi reading. Saya akan mengirimkan bacaannya, kemudian bacaan reading itu nanti teman-teman download dulu, kemudian nanti teman-teman baca dan akan menjawabnya. Sama Mr. Arif, harganya sama antara akademik dan aku akan tunjukkan ya antara akademik dan apa tadi general training. Nanti teman-teman masuk ke bentar. Aku akan tunjukkan ya bentar ini. Salah satu website yang bisa kita kunjungi kalau teman-teman mau cari jadwal IELTS ini, ilef.edu kan? Nanti teman-teman ambil nih, ini komputer kan ya? Oke, nah teman-teman ambil komputer nanti tinggal pilih mau di mana nih. Let's say di Jakarta misalnya, Jakarta kan ya? Jakarta itu ujiannya bisa tiap hari. Can you see? Tiap hari tuh. Tiap hari. Ujiannya tiap hari. Nih. Ambil yang general training karena kita general training. Tapi bagi kawan-kawan yang mau nanti untuk kuliah, teman-teman bisa ambil akademik. Pertanyaannya adalah apa yang membedakan akademik dan general training? Yang membedakan cuma di writing task 1. Writing task 1. Hari ini kita nulis surat karena general training. Tapi kalau misalnya di akademik, teman-teman akan nulis graph seperti yang teman-teman lihat di hari Senin kemarin. Makanya aku kasih kelas tambahan, aku kasih kelas bonus untuk akademik supaya teman-teman bisa belajar akademik juga. Menjawab pertanyaan Mr. Arif. No, nggak bisa. Jadi kalau Mr. mau scholarship, Mr. perlu ambil akademik. Oke. Kalau Mr. punya akademik, Mr. bisa pakai untuk kuliah, bisa pakai juga untuk kerja. Kalau hanya general training, itu hanya untuk bekerja, Mr. Seperti itu. Sip ya. Ya, kalau WHV itu general training, Sir. Makanya kita belajar general training. General training kan? Jakarta. Kalau Mr. Tommy Pekanbaru sepertinya itu ada, tapi tidak bisa tiap hari karena itu kan bukan di pusat. Ini banyak nih general. Saranku ambil yang komputer karena komputer cepat kan. 2-3 hari keluar sudah nilainya. Percaya saja teman-teman, latihan terus. Latihan terus sampai menuju ke tesnya. Kirim tugasnya banyak-banyak, nanti aku feedback. Seperti itu. No worries, karena kalau 4,5 sebagai syarat WHV itu bisa. Just believe me. Oke? Ada pertanyaan teman-teman? Kalau nggak ada, itu dulu kita istirahat. Aku akan kirimkan bacaan yang teman-teman perlu download sebelum teman-teman masuk ke sesi reading. Oke. That's all for today, everyone.